Rumput. Ada rumput, yang itu sih Pak. Seekor sapi yang akan disembelih mengamuk dan mengejar warga di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sapi tersebut menyeruduk sejumlah sepeda motor yang terparkir hingga rusak dan hancur. Sejumlah warga ketakutan dan berlarian saat seekor sapi tersebut lepas. Baru sampai mau diikat, dia udah ngamuk. Langsung mau nyeruduk yang nganterin sapi itu. Makanya langsung dilepas, larinya langsung lari nyeruduk motor. Pertama nyeruduk motor PRT, baru kesini belok motor ini yang. Sapi yang lepas dan mengamuk sempat berlari ke jalan raya, namun akhirnya berhasil ditangkap warga. Tidak ada korban atas kejadian ini, namun sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan akibat diseruduk sapi. Sementara itu di Ngaglik, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, ekor sapi lepas saat akan disembelih berlari lebih dari 2 km ke jalan raya hingga masuk ke perkampungan dan menyeruduk 2 anak kecil. Diketahui sapi berlari ke jalan raya hingga sempat terjatuh menabrak pembatas jalan. Jadi kita sudah sampai sini dan kemudian lari karena mungkin banyak orang, sapinya juga panik. Ada 2 korban anak-anak, yang satu perempuan luka ringan ya, lecet sama memar, yang satu anak laki-laki kelihatannya cukup serius, tadi dibawa orang tuanya ke rumah sakit. Akibat sapi lepas dan mengamuk tersebut, 1 korban anak laki-laki dilarikan ke rumah sakit dan 1 korban anak perempuan dirawat secara pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah. Sholat Id berlangsung khidmat dan diikuti oleh ribuan masyarakat Semarang. Sholat Id di kawasan Simpang 5 Semarang berlangsung mulai pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Presiden hadir bersama dengan sang istri Iriana Joko Widodo. Selain itu nampak pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono serta Forkopimda Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan sholat Id pun berlangsung khidmat. Usai sholat, Jokowi menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limusin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Rencananya, hewan kurban tersebut akan disembelih pada esok pagi dan didistribusikan kepada 650 warga. Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi juga sempat menyapa dan bersuah foto bersama warga. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu. Pemirsa, Prabowo Subianto melaksanakan sholat Id di masjid yang berada di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pada Idul Adha ini, Prabowo juga berkurban ratusan ekor sapi yang dibagikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Nurul Watan dan berada di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selain keluarga dan jajaran asistennya, ratusan warga juga ikut melakukan sholat Id di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa. Selain keluarga dan jajaran asistennya,
Ratusan warga juga ikut melakukan sholat Id di Masjid Nurul Watan yang terletak di Padepokan Garuda Yaksa. Pelaksanaan sholat dimulai pukul 7 pagi. Diketahui pada momen Idul Adha kali ini, Prabowo membagikan sebanyak 38 ekor sapi ke warga sekitar Hambalang. Selain itu, Prabowo juga berkurban 145 ekor sapi yang dibagikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menunaikan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Surakarta. Di tempat yang sama, para pemain timnas U16 yang akan berlaga pada Piala AFF juga ikut sholat Id bersama. Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengikuti ibadah sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama timnas U16 di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin pagi. Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 6:12 waktu Indonesia Barat bersama putra sulungnya Jan Etes Sri Narendra. Bertindak sebagai imam sholat Kiai Haji Muhammad Muhtarom dan sebagai Khatib Kepala Kantor Kementerian Agama Surakarta Hidayat Maskur. Dalam khotbahnya, Hidayat berpesan kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha untuk tidak hidup secara berlebihan atau boros. Timnas hari ini bergabung untuk sholat Id di sini, berkorban juga di sini, ini luar biasa sekali. Kami dari Pemkot Solo, dari masyarakat Kota Solo mendukung penuh Timnas yang nanti diawali di hari Jumat ya, pertandingan dengan Singapura. Semoga pertandingan berjalan dengan baik, kita bisa meraih skor yang maksimal. Saat ini timnas U16 tengah berada di Kota Solo untuk mengikuti pemusatan latihan menghadapi Piala AFF U16. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunaikan salat Idul Adha dan berkurban di Sleman, Yogyakarta. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan salat Id di Lebak Bulus, Jakarta dan menyembelih langsung sapi kurbannya. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Salaman, Sleman, Yogyakarta. Ganjar bersama istri dan anaknya berbaur bersama warga dan menunaikan salat Id serta menyimak khutbah dengan hikmat. Mantan calon presiden di pemilu 2024 ini juga menyerahkan seekor sapi untuk dikurbankan melalui Masjid Salaman. Tolong semua petugas selawat. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan keluarga menunaikan salat Id di dekat rumahnya di Masjid Babul Khairat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies juga menyempatkan bercengkrama bersama warga. Di momen Idul Adha ini, Anies berkurban 1 ekor sapi jenis limosin seberat 1 ton. Anies bahkan menyembelih langsung sapi kurban miliknya yang menjadi tontonan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas dan sejumlah advokat pada sore tadi mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Kedatangan para advokat yang dipimpin Farhad Abbas ini bermaksud melaporkan ayah Eki Ibtu Rudiana. Pelaporan dilakukan lantaran Ibtu Rudiana dianggap mempengaruhi sejumlah saksi yang berimbas tidak sesuai dengan fakta yang dialami para saksi sebenarnya. Menjarakan Rudiana ya, tapi untuk menyempurnakan keadilan sebenarnya gitu. Mungkin kita dianggap tidak sempurna, tapi jangan sampai laporan kami yang dianggap tidak sempurna ini membuat terjadi kesempurnaan dalam hal merekayasa atau menjalimin atau salah menghukum. Nah, oleh karena itu kita minta penyidiknya jangan main-main, jangan mempersulit kami. Jangan lagi minta bukti-bukti yang lain, yang jelas patokannya hanya satu, pertama BAP pertama Rudiana.
Sementara Liga Akbar, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki membeberkan fakta baru. Menurutnya, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, sempat memintanya untuk bertemu. Liga Akbar menerangkan, dirinya diminta bertemu Rudiana 1 minggu usai kejadian pembunuhan Vina dan Eki untuk mencari tahu informasi terkait Eki sebelum kejadian. Setelah foto tersangka tersebar, 2 hari atau lebih dari seminggu lah, Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata. Ada ngobrol biasa dengan cara telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan, bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak. Masalah sama siapa maksudnya? Masalah dengan orang lain. Masalah dengan orang lain. Iya. Ya, pemirsa, Polda Jawa Barat mengaku telah periksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, sebagai pelapor. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga menemui titik terang. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, termasuk ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan ayah Eki diperiksa sebagai pelapor. Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi bukti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Eki, ya tentu sebagai pelapor yang melaporkan terkait dengan kejadian ini sudah diperiksa. Ya, baik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, tentu untuk kepentingan pemeriksaan, untuk penyidikan yang sekarang sedang dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya, karena sampai saat ini penyidik sedang mempersiapkan untuk penyerahan berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sebelumnya Ibtu Rudiana disebut meminta Liga Akbar untuk bersaksi, padahal Liga mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. Liga diminta ikuti skenario yang dibuat oleh ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Terus Liga jawab, saya nggak tahu Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya saya bilang, saya nggak tahu Pak. Saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Kini Liga Akbar mencabut berita acara pemeriksaan yang dibuat pada 2016 silam. Liga Akbar meminta ayah Eki untuk jujur terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki belum menemui titik terang. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang dianggap sebagai kunci kini telah diperiksa polisi. Dan berikut cuplikan dialog bersama penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Orianto Sutadi dan Bambang Rukpinto, pengamat kepolisian ISES, di iNewsroom dengan Davi Pratama. Saya pertama ke Pak Arianto terlebih dahulu. Melihat laporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan teman-teman melaporkan ayah Eki ke Mapolres Cirebon, tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya itu langkah yang bagus ya, untuk mencari klarifikasi. Selama ini kan yang digaungkan di media ya, itu bahwa biang keroknya ini adalah si Pak Rudi ini kan, gitu kan, dia yang bikin laporan polisi, waktu itu kok tahu duluan bahwa kasusnya begini. Padahal dia ayah daripada korban, tapi kemudian dia melakukan penangkapan dan sebagainya kan gitu ya. Nah sekarang, tapi dalam prosesnya waktu itu, kasus itu kan sudah disidik oleh Polres Cirebon. Nah hasil penyidikannya sudah dikirim ke jaksa, sudah dikirim ke pengadilan, dan sudah divonis, dan sudah ingkrah. Berarti kalau kita mau menelisik kembali apa yang dilakukan oleh si Rudiana ini, ya susah. Kecuali melalui putusan PK yang bisa mengkandaskan putusan yang berkas perkara yang dibikin oleh Polres Cirebon itu gitu. Nah sekarang dengan dilaporkannya Rudi itu sebagai orang yang mempengaruhi pelaku itu,
memungkinkan daripada penyidik Polri ya untuk melakukan pemeriksaan ulang dulu ketika pertama kali dianggap mempengaruhi itu kayak apa gitu. Ini langkah ini melebihi daripada langkah yang bisa ditempuh oleh Propam. Karena kalau Propam itu kan menelisik dulu yang sudah terjadi dulu itu dasarnya apa? Paling dari keterangan-keterangan doang kan gitu, nggak ada dasar hukum. Oke, Pak Arianto, maaf saya potong. Ini yang saya mau tanyakan tadi. Ini kan prosesnya di Propam kan juga sudah berjalan. Apakah nanti tidak ada tumpang tindih begitu antara Propam dan juga Mapolres Cirebon? Enggak. Propam itu kan turun ke sana kan dalam rangka verifikasi ya. Apa yang terjadi dulu saat itu gitu kan. Dari versi Propam. Jadi pasti dia akan mencari saksi-saksi yang ada, yang terkait akan ditanya apakah benar. Dan kemudian dicari bukti-bukti, dilihat berkasnya dan sebagainya gitu. Nah sedangkan kalau laporannya Pak Farhad ini kan laporan dari masyarakat kan. Dengan melihat saksi-saksi yang sudah bermunculan bahwa ini Pak Rudi ini dianggap sebagai mempengaruhi. Nanti pasti ya patut disangka dia sebagai tersangka kan Pak Rudi itu bahwa dia melakukan perbuatan itu. Nah polisi paling kalau laporan diterima nanti diselidiki apakah ini tindak pidana atau tidak. Kalau iya pasti nanti dilanjutkan dengan penyidikan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kita melihat indikator yang ada begitu ya terhadap Ibtu Rudiana, betulkah ada indikasi bahwa Ibtu Rudiana ini sengaja merekayasa dalam tanda kutip begitu kasus ini? Kalau melihat indikasi bisa saja itu terjadi ya. Seorang pelapor, apalagi beliau ini juga seorang anggota kepolisian, tentu memiliki akses ke penyidik di Polres Cirebon. Makanya dia juga bisa mempengaruhi dan kemudian penyidik pun juga bisa terpengaruh dengan subjektivitas pelapor. Bagaimanapun juga Pak Rudiana ini adalah orang tua korban. Tentu subjektivitasnya dalam melakukan penyelidikan, bila itu dilakukan sendiri, tentu membiaskan profesionalisme, membiaskan bukti-bukti yang seharusnya dikejar lebih objektif seperti itu. Makanya memang audit investigasi yang dilakukan oleh Propam itu penting untuk menelusuri 8 tahun yang lalu proses ini sudah benar-benar dijalankan secara objektif atau belum seperti itu. Terkait dengan pelaporan salah satu pengacara terkait dengan Ibtu Rudiana, ini adalah persoalan lain gitu loh. Memang pada akhirnya nanti ketika hasil penyelidikan Propam dan lain-lain bila ditemukan bukti-bukti atau hasil klarifikasi itu tidak sesuai dengan SOP, tentu para tervonis bisa mengajukan PK gitu. Tetapi ini memang harus bisa dipisahkan antara kasus 8 orang yang sudah divonis dengan kasus Peggy Setiawan misalnya seperti itu. Tapi semuanya berkelindan, tapi masing-masing memiliki kekhasan tersendiri seperti itu. Pemirsa, setelah lempar jumroh, akobah, dan tahalul awal, jemaah haji kembali mabit di Mina untuk melanjutkan lempar jumroh ula, wusto, dan akobah. BPIH telah menetapkan waktu lontar jumroh jemaah haji Indonesia. Di antara waktu yang sudah ditentukan, jemaah bisa menyesuaikan waktu lontar jumroh pada sore hari atau malam hari dengan pertimbangan kondisi cuaca tidak panas. Sementara saat ini, hujan melanda kota Mekah dan sekitarnya seperti di Mina dan Aziziyah. Mekah, hujan melanda sekira 1 hingga 2 jam. Dan pemirsa, hari ini jemaah Indonesia masih akan melakukan prosesi lempar jumroh di Mina. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Suhud Nur Fadli di Syishyah dan Anissa Dasuki di Aziziyah, Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Suhud dan Anissa. Kita akan ke Anissa terlebih dahulu. Anissa, apa saja prosesi ibadah haji yang sudah Anda jalani pada hari ini? Baby, selamat sore waktu Arab Saudi dan selamat malam waktu Indonesia. Hari ini saya akan kembali melempar jumroh. Setelah kemarin juga sempat melempar jumroh, namun hanya satu baru jumroh obat. Nah, hari ini malam ini saya jalan sekitar pukul 10:30 malam karena memang mengincar waktu yang sepi.
Nah, karena memang afdolnya itu kan di siang dan di pagi hingga siang hari. Kalau Debbie ini di sekitar tempat saya tinggal, tempatnya di Azizia adalah salah satu wilayah menuju ke Mina. Dari Azizia itu kita bisa berjalan kaki hanya 1,5 kilometer itu sudah sampai ke tempat atau lokasi lontar jumroh. Kalau untuk menuju ke wilayah Mina atau area Mina sendiri hanya membutuhkan jarak sekitar 500 meter, tidak sampai 30 menit berjalan kaki meskipun menanjak. Ini saya ingin menunjukkan suasana di sekitar apartemen tempat saya tinggal. Nah, ini adalah salah satu jalan pintas menuju ke Azizia. Jadi sangat ramai sekali. Jadi sejak pagi hari tadi tidak berhenti orang berlalu lalang di sekitar hotel tempat saya tinggal di tempat Azizia ini. Jadi memang ini menjadi salah satu tempat jalan pintas untuk menuju ke Mina supaya berjalan kaki tanpa membutuhkan kendaraan atau bus. Dan memang Baby, saat ini memang orang banyak yang memilih untuk berjalan kaki karena di sini sangat macet sekali karena banyak jalan yang diblokade di sana dan di sini. Jadi orang memilih tempat tinggal yang terdekat dengan lokasi tempat prosesi ibadah. Jadi mereka bisa berjalan kaki. Tadi di Azizia, mungkin nanti juga akan dilaporkan secara lengkap oleh Sir Nur Fadli bahwa sempat terjadi hujan cukup deras dari cuaca ekstrim. Bahkan tadi pagi kami mendapatkan email berupa peringatan bahwa para jemaah haji atau pilgrimage yang mereka sebut ini diimbau untuk tidak beraktivitas dari jam 11 siang sampai jam 4 sore. Namun tadi pada jam 4 sore sempat turun hujan, meskipun sebentar namun warga menyambutnya dengan bahagia. Saya kembali ke Baby atau ke Sud yang berada di Shisha. Iya, selamat sore waktu Arab Saudi, Hajah Anissa, dan juga selamat malam waktu Indonesia buat Baby Islami. Bahwasanya dapat saya laporkan langsung di kawasan Shisha seperti yang tadi disampaikan oleh Anissa, hujan mengguyur cukup deras sekitar pukul 4 sore tadi hingga berlangsung selama 30 menit, di mana bagi masyarakat di kota Mekah yang berada di kawasan gunung pasir yang tandus, hujan diyakini adalah suatu berkah tersendiri. Jadi masyarakat di Mekah merayakannya dengan sukacita, menari, bernyanyi, dan tidak lupa juga berdoa bagi kebaikan juga para duyuf rahman atau Allah yang saat ini sedang melaksanakan lempar jumrah di Mina. Adapun ribuan manusia saat ini sedang berjalan menuju ke Jamarat Mina untuk melakukan lempar jumrah. Setelah sebelumnya ada larangan seperti yang tadi dikatakan Anissa dari Kementerian Haji Arab Saudi bahwasanya mengingat cuaca yang sangat panas berkisar antara 44 sampai dengan 48 derajat Celcius, maka Kementerian Haji Arab Saudi melarang jemaah haji untuk melakukan lempar jumrah mulai dari pukul 11 hingga 4 sore. Adapun berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, hujan pun diturunkan dan jamaah sore ini kembali berbondong-bondong menuju Jamarat untuk melaksanakan lempar. Perlu diperhatikan bagi jamaah Indonesia yang akan melempar jumroh, nantinya ketika kondisi Jamarat atau Mina itu sudah sangat padat, akan ada alarm yang berbunyi. Nah, hal itu berarti sebaiknya jamaah menahan diri terlebih dahulu sejenak untuk tidak melakukan lempar jumroh karena kepadatan yang luar biasa. Selain itu, bagi jamaah haji yang ingin melaksanakan mabit di Mina, diimbau untuk selalu membawa alas tikar atau perbekalan yang cukup, baik makanan, minuman, serta multivitamin sehingga kondisinya bisa terjaga tetap prima. Karena Mina ini merupakan puncak kedua setelah wukuf di Arafah, di mana menuntut ketahanan fisik yang biasa bagi jamaah Baby dan Anissa. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Sud Nur Fadli di Shisha Mekah, dan sebelumnya ada laporan dari rekan kami Anissa Dasuki di Aziziyah Mekah, Arab Saudi. Semoga hujan yang terjadi di Mekah pada ibadah haji kali ini bisa menjadi berkah dan juga pertanda kebaikan bagi jemaah haji Indonesia di sana. Selamat menunaikan ibadah haji dan jaga kesehatan.
Pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, penyembelihan hewan kurban dilakukan di sejumlah masjid yang tersebar di Indonesia. Warga pun antusias menyembelih kurban untuk didistribusikan ke warga sekitar. Sebanyak 10 ekor sapi dan 29 ekor kambing disembelih di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dari total hewan kurban yang disembelih, salah satunya milik Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan bobot 700 kg jenis sapi limosin. Semua kurban yang disembelih rencananya akan dibagikan dengan sistem drop out kepada warga sekitar hingga warga Jabodetabek. Masyarakat Yogyakarta antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Sebanyak 11 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih pada hari ini. Salah satu hewan kurban yang disembelih merupakan milik Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan berat hampir 1 ton berjenis sapi bengal. Usai penyembelihan, daging kurban akan langsung dibagikan kepada warga dan masyarakat yang kurang mampu di wilayah sekitar Yogyakarta. Ratusan warga di Komplek Mabat, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan antusias menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di Masjid Nurul Akbar. Total sebanyak 10 ekor sapi dan 11 ekor kambing akan disembelih dan dagingnya akan disalurkan ke 500 warga yang berhak menerima. Untuk menjaga ketertiban, panitia membekali warga dengan kupon untuk ditukar saat pengambilan daging kurban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan partainya belum memastikan memajukan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jawa Barat maupun Jakarta 2024. Partai Golkar saat ini masih menunggu survei elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil di 2 wilayah tersebut. Di sela-sela usai melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah DPP Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan partainya belum memastikan memajukan Ridwan Kamil dalam Pilkada Jakarta maupun Jawa Barat. Partai Golkar saat ini masih menunggu survei elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil di 2 wilayah tersebut hingga bulan Juli mendatang. Jadi sesuai dengan apa yang kesepakatan, kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli. Tentu akan evaluasi siapa yang akan maju dan sebagainya. Sebelumnya dikabarkan, Ketua Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan telah mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias RK untuk maju menjadi calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah ketua umum parpol pendukung pemerintah pada bulan Mei 2024 lalu. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, nama Anies Baswedan disebut-sebut mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Menanggapi soal itu, mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut sosok Anies Baswedan masih dalam proses negosiasi. Mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan nama Anies Baswedan masih dalam proses negosiasi untuk diusung partainya dalam Pilkada Jakarta. Hal itu dikatakan Ganjar saat ditemui usai salat Idul Adha di Sleman, Yogyakarta. Ganjar menegaskan semua calon dari luar partai akan diseleksi secara ketat, apakah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang PDI Perjuangan atau tidak, agar kelak tidak ke kiri atau ke kanan. Sepakat, membuat kesepakatan seandainya kita mendukung atau mengusung calon dari luar, apa kemudian kesepakatan yang bisa kita ambil. Nilai-nilai demokrasi lah, secara ideologis lah, bagaimana kita bersikap terhadap situasi yang sekarang makin tidak mudah lah gitu. Agar kemudian politisi yang kita dukung nanti bisa konsisten, bisa melihat bagaimana sejarah di awal dan menyamakan persepsi serta sikap agar ketika merespon situasi itu tidak ke kiri dan ke kanan, lurus. Sementara itu Ganjar juga menyatakan PDI Perjuangan terbuka dalam proses perekrutan calon kepala daerah, sehingga memungkinkan calon yang diusung berasal dari dalam maupun luar partai. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan iNews melaporkan.